Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Permisi Bapak, di sini saya Wiranto Trihaporo sebagai CGP atau calon guru penggerak angkatan 6 Kabupaten Raja Ampat dari SMA Negeri 8 Raja Ampat. Di sini saya ingin mewawancarai Bapak sebagai kepala sekolah saya di sini. Sebelumnya Bapak mohon bisa memperkenalkan diri dulu untuk bahan wawancara saya. Ya baik, nama saya Rahman Rumlus, Kepala Sekolah SMA Negeri 8 Raja Ampat. Oke, di sini ada beberapa pertanyaan Bapak, meliputi materi saya di sini tentang pengambilan keputusan berdasarkan etika untuk persoalan atau kasus-kasus di sekolah kita saat ini. Di sini ada beberapa pertanyaan Bapak. Izin ya Bapak. Iya. Untuk pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral di sekolah Bapak ini? Baik, terima kasih. Kasus-kasus yang berhubungan dengan dilema etika atau bujukan moral, yaitu pertama kita mengidentifikasi berdasarkan masalah tersebut, apakah dia berdampak yang sangat luas atau pengaruhnya terhadap anak-anak yang lainnya atau tidak. Nah, jadi baik menyangkut dengan disiplin, moral, namun ada di identifikasi tersebut agar masalah mana yang bisa segera kita selesaikan dan pihak-pihak mana saja yang harus kita libatkan. Oke. Berikutnya Bapak, untuk yang kedua, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan yang sama? Ya, artinya ketika dua kasus yang nilai kebenarannya sama, itu kita perlu kita melihat dan menimbang. Artinya paling tidak profil anak atau dari kasus-kasus tersebut kita lihat profil anak. Andaikan misalnya paling kita melihat itu dari segi ya seperti hanya tadi dampak-dampaknya moralnya. Artinya kalau misalnya anak itu melakukan satu kesalahannya itu lalu diberikan maaf, lalu kemudian nanti berimplikasikan anak lain juga melakukan hal yang sama, maka di sini harus diperketat di situ sehingga pada saat dua kasus itu paling satu, katakanlah saja misalnya salah satu anak itu membuat komitmen bahwa dia harus pulang makan malam bersama orang tuanya, tetapi ketika dalam perjalanan dia lihat temannya minta tolong pada temannya. Nah, kita lihat ada dua ini menurut juga bagus, komitmen atau ada aturan rumah yang harus diambil, maka yang paling pertama itu kita lihat yang mana. Oh, yang ini butuh pertolongan. Sedangkan makan malam itu perlu bisa kita minta maaf karena terlambat dalam ini minta pertolongan. Maka saat itu yang kita ambil pertama yang pertolongan. Sama hanya seperti yang kasus-kasus yang lain yang kita lihat yang mana yang sangat urgent untuk segera dieksekusi atau diambil. Begitu saja. Oke Bapak. Mas, yang berikutnya Bapak, kira-kira ada langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini dalam menghadapi kasus-kasus seperti dilema etika tersebut? Setiap langkah-langkah dalam kasus itu kita lihat dari nilai-nilainya. Nilai-nilai. Nah, kemudian menentukan siapa saja yang akan kita libatkan dalam kasus-kasus tersebut. Itu. Yang berikut, kita mencari data-data yang konkret. Artinya fakta-fakta yang konkret dari suatu kasus. Kemudian kita menguji atau benar nggak kasus ini benar atau tidak. Kemudian kita mencari opsi atau kita mencari cara untuk mengatasi apakah ini perlu dimaafkan, ini tidak bisa dimaafkan. Nah, itu makanya jadi kita melihat opsinya itu langkah-langkah yang mana sehingga menjadi bahan pertimbangan untuk kita menginstruksi kita atau kita menyimpulkan untuk mengenali masalah. Jadi langkah-langkah itu dulu kita lihat nilai-nilainya, ini pengaruh di masyarakat atau budaya atau tidak dan seterusnya seperti tadi. Siap Bapak. Selanjutnya Bapak, di sini ada hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Ya, yang pertama dari pribadi saya ya, dari pribadi. Yang kedua, kita juga melihat kultur dan budaya yang ada di tempat tersebut. Nah, jadi mungkin nilai-nilai budaya yang ada di situ yang kita kedepankan sehingga nanti pada saat
ketika ada satu kasus atau masalah, bisa juga kita pendekatan ke orang tua atau harus masuk ke, atau kita bisa libatkan tokoh agama atau tokoh pemuda yang ada untuk bisa membantu dalam menyelesaikan kasus-kasus tersebut. Kemudian Bapak, untuk yang berikutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika di sekolah, Bapak? Nah, sebenarnya tantangan yang terbesar itu di antara masyarakat kita atau orang tua belum memahami tentang apa namanya eh, apa belum memahami atau belum mengetahui tentang kasus-kasus ada di anak-anak kita atau ada di siswa kita, belum memahami. Kemudian apa manfaat pendidikan untuk anak itu belum terlalu memahami, sehingga itulah berbagai kendala-kendala yang saya hadapi, belum memahami tentang aturan-aturan ini apa namanya baik atau buruk menurut mereka. Jadi dari satu sisi kita dari pihak sekolah juga paling tidak kita mampu untuk menjelaskan aturan-aturan atau segala macam untuk bisa membatasi ada dalam kasus-kasus tersebut, sehingga detail, sehingga bisa orang tua atau masyarakat itu memahami betapa pentingnya pendidikan atau betapa berbahayanya dari atas kasus-kasus yang dianggap sudah mungkin bertentangan. Kemudian setiap anak itu mengambil keputusan dia harus mempertimbangkan apa-apa dulu. Itu jadi hal yang terkendala atau hal yang menjadi apa namanya tantangan itu adalah hanya pemahaman masyarakat terhadap kasus-kasus yang beredar di dunia remaja atau dunia pelajar. Baik. Berikutnya, apakah Bapak pernah atau memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika yang terjadi di sekolah ini? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau menyelesaikan secara instan atau secara langsung, atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya dalam bentuk atau prosedur seperti apa yang selama ini Bapak sudah jalankan? Baik, kalau masalah ketika kasus terjadi itu saya tidak punya waktu atau jadwal yang harus untuk saya menunggu dan menunggu dulu. Jadi setiap kasus yang muncul, saya melihat dulu, saya berpikir apakah kasus ini saya biarkan aja dulu, nanti ada waktu tertentu baru saya akan menyampaikan pada saat apel atau pada saat pertemuan bersama orang tua untuk kita diskusi. Tetapi ada juga yang tidak harus segera diselesaikan. Nah, oleh sebab itu menyangkut dengan jadwal penyelesaian itu ya dilihat dari konteks permasalahan atau kasusnya. Jadi kalau misalnya menyangkut disiplin, di situ lalu kita ibaratnya bukan menjustifikasi, tetapi di situ kita berdiskusi kenapa terlambat dan itu sebagainya. Jadi saat itu kita langsung mengambil keputusan. Ya itu. Jadi ya seperti tadi, mana yang bisa dimaafkan, yang mana menjadi harus apa namanya bukan satu perjanjian dan sebagainya. Oke, siap. Berikutnya Bapak, untuk di sini adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika di sekolah ini? Pertama, memang sekolah kita berada di daerah ini, artinya masih terkontaminasi dengan nilai-nilai budaya itu tersendiri. Jadi itu saya selalu pendekatan budaya yang ada di tempat itu, yaitu adanya salah satunya mungkin yang perlu dilibatkan itu adalah orang tuanya. Kita berkunjung ke orang tuanya karena kita tahu bahwa di sini kan tidak terlalu jauh dari masyarakat. Kalau yang jauh dan kita atur ininya harinya atau jadwalnya. Tapi kalau yang seperti ini apa namanya saya lebih menuju kepada pendekatan karakter atau pendekatan tertutup dengan nilai-nilai yang ada di daerah tersebut. Ini yang terakhir Bapak, kalau begitu untuk yang terakhir kali ini, dari semua hal yang sudah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang kira-kira yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak selama ini dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika di sekolah ini? Ya, yang pertama kita keputusan yang diambil itu salah satunya kita berpikir dampaknya. Terus ada pengalaman yang kita dapatkan itu sudah setiap itu kita punya pengalamannya, artinya ini loh kasus-kasus di daerah khusus seperti ini. Ya, kita punya pengalaman sehingga kita mampu untuk paling tidak kita mampu melakukan komunikasi yang interaktif bersama orang tua dan kemudian kita melakukan sosialisasi terhadap kasus-kasus yang terjadi selama ini. Sehingga kita bisa mengeluarkan satu aturan itu semata-mata untuk baik siswanya dan pihak sekolah itu sepakat untuk bisa kita memajukan atau bisa menghasilkan output dari anak-anak kita itu yang lebih baik. Jadi dari pengalaman itu kita juga
punya bahwa kita harus belajar untuk memperbaiki sekolah dari sisi ini, memperbaiki guru dari sisi ini, memperbaiki kepala sekolah harus memimpin memperbaiki ini, sehingga disitulah kita bisa pada akhirnya kita bisa menghasilkan anak-anak yang punya keluaran-keluaran yang tidak terlalu tidak terlalu ekstrim atau bisa bermanfaat bagi masyarakat keluarganya. Oke Pak, terima kasih banyak ini Sama-sama. sudah membantu saya dalam sesi wawancara untuk bagian pembelajaran modul 3.1 ini. Terima kasih Bapak Ya, untuk sama-sama. wawancara hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisi Bapak, di sini saya sebagai CGP Angkatan 6 Kabupaten Raja Ampat. Dalam hal ini bermaksud untuk mewawancarai Bapak selaku pimpinan di instansi ini untuk bahan pembelajaran saya di modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berdasarkan etika seperti itu. Nah, sebelumnya Bapak mohon kalau diperbolehkan atau diizinkan perkenalan dulu biar untuk bahan saya punya wawancara ini lengkap seperti itu. Baik. Terima kasih. Nama saya Anand Widodo selaku pimpinan pada SMP Negeri 4. Sesuai dengan yang diajukan bagaimana etika dalam mengambil sebuah keputusan, selama ini yang dilakukan adalah yang pertama itu mengadakan suatu pendekatan persuasi. Kalau dari segi kepemimpinan bahwasanya jika ada karyawan baik guru atau yang melanggar atau menyalahi peraturan yang ada, yang pertama kita adalah memberikan teguran, yaitu teguran secara lisan. Jadi teguran pertama, lisan kedua, dan yang ketiga adalah teguran tertulis. Tertulis pertama, kedua, jika masih terulang kembali maka kita akan mengumpulkan pada pihak yaitu dinas pendidikan dan kebudayaan kita dari Allah selaku instansi induk. Yang kedua, jika ada permasalahan di sekolah yang ada, baik itu antara internal, misalkan antara teman-teman guru dengan guru, yang adalah suatu pendekatan keluargaan. Jadi kita selalu menempuh jalur yang disebut dengan keluargaan. Kemudian kalau dari siswa peserta didik, kita selalu mengadakan pembinaan, yaitu melakukan teguran. Yang berikutnya adalah jika terulang kembali kita akan melakukan pembinaan kepada orang tua. Jika masih terulang kembali, solusi terbaik adalah kita mengembalikan skors. Skors baik pertama adalah 3 hari, kemudian 1 minggu dan 2 minggu. Setelah skors selesai terulang kembali, terakhir yaitu kita mengembalikan peserta didik kepada orang tua yang bersangkutan. Oke, terima kasih Bapak untuk untuk pembukaannya selama dari Bapak untuk dari istilahnya pengalaman Bapak yang selama ini sudah menjadi pimpinan di instansi ini. Nah, sekarang kira-kira ada beberapa pertanyaan Bapak dari wawancara saya ya. Dan nanti harap Bapak bisa menjawabnya dari pengalaman yang sudah Bapak lalui atau selama ini gitu maksudnya kira-kira. Yang pertama Bapak, selama ini kira-kira bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Maksudnya di sini kasus-kasus yang kalau misalkan dilema etika itu adalah kasus-kasus di mana ada baik atau benar ketemu benar. Misalnya anak ini mungkin misalnya rajin tapi melakukan suatu kesalahan. Nah kemudian kira-kira kalau misalkan kita biarkan kan dia kasihan bagaimana. Kemudian yang kedua yang rujukan moral itu yang misalkan benar ketemu salah misalkan seperti itu. Menurut Bapak bagaimana kalau misalkan untuk mengidentifikasinya bagaimana cara? Jadi kalau misalkan ini kasus pada siswa ya, jika siswa itu memang yang benar, kemudian ketemu dengan yang benar juga, maka itu harus kita berikan apresiasi yang bagus. Dan jika itu kebaikan, maka kita harus dia lebih ditingkatkan lagi. Yang berikut jika ada yang siswa yang salah, yaitu yang benar, maka yang benar ini kita arahkan dia untuk ikut ke teman-teman yang sudah benar, kan begitu. Yang berikut jika salah ketemu salah, maka solusinya adalah kita memberikan pembinaan kepada keduanya.
penggunaan. Yang pertama adalah penggunaan cara kekeluargaan dulu, yang harus bisa dulu itu. Karena bagaimana juga ya setelah kita berada di suatu instansi, semua yang ada adalah keluarga besar, tidak ada persoalan ya keluarga besar. Kemudian pertanyaan berikutnya Bapak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak ya, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan yang sama. Misalnya kepentingannya kita dilema karena ini juga baik, ini juga baik. Kira-kira ngambil yang benar, yang kira-kira Bapak ambilnya seperti apa gitu maksud? Jadi jika ada seperti itu, sekolah itu kan mempunyai namanya visi dan misi. Nah, itu yang kita makan dulu. Mana yang lebih cenderung kepada visi dan misi, itu yang kita dulu. Oh iya. Cuma setiap sekolah itu punya visi yang berbeda. Ya karena itu kita benar seperti itu. Oh iya, berarti kita tetap di tujuan awal visi dan misi sekolah itu seperti apa, dan kita ambil yang kira-kira mendekati dengan visi dan misi tersebut ya Pak. Oke. Kemudian yang berikutnya Bapak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa sih yang biasanya Bapak lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan? Kira-kira ada prosedurnya? Prosedur yang kita gunakan yang pertama adalah kedua saya dulu sebagai pendapat. Baik itu kita secara mungkin memanggil secara masing-masing person dipanggil, kemudian setelah itu kita dengarkan kepada seperti apa, kemudian kita dapat masukan, kemudian kita melakukan rapat berkembang antara kedua ini. Dan itu yang kita buat sebagai keputusan. Nah, itu yang kita lakukan. Berikutnya Bapak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika atau istilahnya yang membuat Bapak dilema karena ini baik, yang ini juga baik, yang kira-kira kita mengambil bagaimana yang menurut Bapak efektif itu seperti apa? Begini. Jadi kalau sudah kita mengambil keputusan yang baik, ya kita berusaha untuk konsisten itu. Jadi konsisten. Jangan kita sudah yang terbaik kemudian kita melenceng lagi, dan kita konsisten itu aja. Kemudian yang lain itu kita jaga sebagai bahan referensi. Jadi mungkin ada nominasi satu atau dua, kita jadi referensi. Jadi bukan berarti yang baik itu pasti kita pakai. Ada juga yang benar juga kita masukkan ke dalam. Jadi adanya cross check atau di cross check itu. Refleksi ya Pak, kita melakukan refleksi kembali tentang keputusan yang sudah kita ambil. Berikutnya Bapak, di sini ada hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan bagi Bapak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, tantangannya ya, karena dimanapun juga, ya, dimana kita berada, ini pasti ada tantangan. Yang pertama adalah mungkin saja ketika etika yang baik kita gunakan, mungkin ada saran kita gunakan, saran yang lain pasti ada yang tidak setuju. Jadi itu sudah suatu aksioma ya. Jadi ada setuju dan tidak setuju. Di mana pun pasti ada seperti itu. Tapi kita sebagai pimpinan harus tetap pada pengumuman. Kita tidak bisa. Oh ya, ini sekarang bilang A, bisa bilang ini bisa. Ya itu aja. Nah sekarang sesuai kita ambil. Berarti konsisten ya Pak dengan keputusan kita yang sudah kita ambil, meskipun keputusan apapun pasti ada pro dan kontranya pasti ada. Selanjutnya Bapak, apakah Bapak pernah memiliki jadwal atau istilahnya jadwal tertentu atau istilahnya waktu tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan secara instan atau membutuhkan beberapa waktu untuk kita bisa memikirkan baik-baik untuk pengambilan keputusan yang lebih baik lagi? Jadi itu begini, dalam sebuah teori ini yang pertama adalah ibaratnya sebagai teori hewan ya, itu teori katak, kemudian teori kura-kura, dan yang ketiga teori kucing. Jadi kalau dalam gunakan saya lebih cenderung kepada teori kucing. Jadi begini, ketika yang teori katak, ada suatu kasus ambil keputusan, dia tidak tahu resikonya. Ya, itu teori katak. Ya. Jadi kataknya tidak tahu, ketika dia melompat tiba-tiba ada mobil ditabrak, kan gitu. Kemudian juga adalah teori kura-kura. Kura-kura itu begini, dia tidak pernah berani mengambil sebuah keputusan karena dia mau makan atau tidak. Ya, karena gitu ya. Kita ada pesan sedikit, keluar kepalanya, balik lagi. Itu kura-kura, tidak berani keputusan. Tetapi ketika kita bilang teori kucing, itu begini, kita sudah mempertimbangkan segala efeknya. Pasal ini jadinya. Ya,
Kalau ambil keputusan akan seperti ini. Itu kita udah kunci karena begini, kunci ketika dia menangkap sudah cecak pasti dapat. Jadi kita gunakan seperti kunci, bukan dari pura-pura, bukan dari kata. Jadi biar biar dia agak lama sedikit tapi kita pasti. Daripada kita ya kalau katakan tidak loncat ambil maskernya ambil akibatnya kan amburan dulu. Oh iya betul. Berarti memang harus kita tentukan waktu istilahnya dengan pemikiran yang baik untuk bisa misalkan menghasilkan keputusan yang lebih baik seperti itu ya Bapak. Oke, selanjutnya Bapak, kira-kira adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah Bapak atau mendukung Bapak atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan tentang kasus-kasus dilema etika seperti itu? Jadi itu yang jelas karena kita itu mungkin tidak bisa berdiri sendiri. Karena ibaratnya sebuah sapu itu nggak mungkin dari sendiri. Nah, sehingga kita melakukan sharing. Mungkin bisa teman sejawat, ya, bisa guru yang kita senior, ya, bisa juga orang luar. Jadi yang bisa mungkin kita butuhkan. Jadi kita tidak bisa langsung kita berkata si A saja, si B saja. Ya. Justru itu bagusnya kalau misalkan saya katakan tadi dalam sebuah kepemimpinan itu pasti ada pro dan kontra. Alangkah bagusnya juga kita melibatkan orang yang tidak sependapat dengan kita yang harus seperti apa. Oh iya. Jadi yang penting kan komunikasi ya Pak, sharing gitu ya Pak, diskusi bersama dengan teman sejawat maupun bisa juga dengan rekan kerja yang lain gitu. Yang berikutnya Bapak, yang ini yang terakhir ya Bapak ya untuk pertanyaan dari saya. Dari semua hal yang sudah Bapak sampaikan tadi tentang kira-kira ada pembelajaran apa yang kira-kira Bapak dapatkan atau Bapak dapat petik dari pengalaman-pengalaman yang selama ini Bapak sudah ambil dari pengambilan keputusan yang selama ini sudah Bapak lakukan? Jadi pada intinya itu bahwa tidak selamanya yang kita anggap itu baik itu adalah baik, dan tidak selamanya yang kita anggap itu salah itu salah. Jadi boleh jadi begini, yang kita anggap baik ternyata tidak baik, gitu. Yang berikut adalah dari yang tidak baik dianggap menjadi baik, sehingga teknik kita adalah bagaimana kita bisa-bisalah memilah dan memilih, ya. Itu yang tadi adalah suatu usaha kita harus benar-benar berhati-hati, jangan sampai kita gegabah, ya kan? Karena suatu itu akan sudah melakukan suatu yang salah, otomatis tindakannya kan ya begini. Oke Bapak, terima kasih banyak. Ini kalau untuk dari pertanyaan saya sudah selesai untuk di ini. Saya juga jadi ada pembelajaran lebih banyak dari pengalaman Bapak selama ini menjadi pimpinan di SMP Negeri 5 ya Pak, SMP Negeri 5 Raja Ampat ini. Terima kasih untuk bantuannya Bapak dan terima kasih mengizinkan saya untuk record misalnya merekam untuk wawancara kita kali ini. Untuk yang terakhir, terima kasih banyak untuk berbagi pengalaman dan juga bisa sharing dengan saya dan teman saya yang masih junior ini yang masih belajar ini. Sebelumnya terima kasih banyak Bapak, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam Pak Guru. Ya, perkenalkan Bapak, saya CGP Angkatan 6 dari Kabupaten Raja Ampat. Nama Winanto Trihapsoro dari SMA Negeri 8 Raja Ampat. Kali ini ada tugas demonstrasi kontekstual untuk mewawancarai Bapak sebagai kepala sekolah yang saya kenal untuk tugas saya di modul ini. Sebelumnya Bapak minta maaf untuk bisa memperkenalkan diri sebagai bahan tugas saya. Silahkan Bapak. Ya, terima kasih Pak Guru. Perkenalkan, nama saya Musliadi SPD. Sekarang bertugas sebagai kepala sekolah di SD Negeri 19 Harapan Jaya, Distrik Misol Selatan, Kabupaten Raja Ampat. Oke, terima kasih banyak Bapak. Untuk yang berikutnya, saya lanjutkan untuk kegiatan berikutnya yaitu pertanyaan wawancara di modul 3.1 ini tentang pengambilan keputusan berdasarkan etika Bapak. Ini
saya ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan ke Bapak. Yang pertama, kita mulai dari yang pertama ya Bapak. Selama ini Ya. kira-kira bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan juga bujukan moral? Jadi begitu. Kalau kasus mengenai kasus dilema etika itu mungkin menurut saya itu kasus yang membuat saya bimbang dalam mengambil keputusan antara dua hal yang harus saya putuskan. Kalau mengenai bujukan moral, eh, suatu hal yang mungkin agak mudah yang saya lakukan dalam pengambilan keputusan, karena di satu sisi sudah jelas bahwa dalam hal itu sudah tidak konsekuensi yang di didapat dalam suatu persoalan itu tidak seimbang. Artinya dalam mengambil keputusan itu agak mudah lah, begitu Pak Guru. Oke, baik Bapak, terima kasih. Untuk yang kedua ini Bapak, selama ini kira-kira bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak ya, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Istilahnya sama-sama benar dan sama-sama memiliki nilai kebajikan yang sama. Kira-kira bagaimana cara Bapak untuk menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak? Kalau yang hal seperti itu yang membuat saya bimbang dalam mengambil keputusan, biasanya saya mengadakan rapat dengan guru-guru saya, meminta pendapat mereka semua hal-hal yang kita ingin putuskan, sehingga pada saat saya memutuskan suatu persoalan dapat menimbang konsekuensi yang akan dihadapi setelah hal tersebut kita putuskan. Jadi secara musyawarah biasanya dengan guru-guru, Pak Guru, begitu. Oke, baik. Berarti yang terpenting adalah koordinasi dan komunikasi ya Bapak dengan pihak terkait ya Bapak ya. Oke, Iya. berikutnya Bapak, pertanyaan selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan di sekolah Bapak? Langkah-langkahnya yaitu yang pertama menganalisis itu permasalahan yang sedang dihadapi sebelum mengambil keputusan, terus menimbang konsekuensi yang dihadapi ke depannya. Yang berikutnya secara musyawarah dengan pihak-pihak yang terlibat dalam pengambilan keputusan tersebut. Dan terakhir secara dengan baik itu melibatkan seluruh elemen yang terlibat dalam kegiatan itu ya. Seperti itu Pak Guru. Oke, baik Bapak. Berarti sudah ada langkah-langkah pasti ya untuk penyelesaian atau pengambilan keputusan di sekolah Bapak selama ini ya Bapak ya. Oke, Iya, selanjutnya kira-kira hal apa saja sih Bapak selama ini yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika atau kasus-kasus di mana ada benturan antara dua kepentingan yang sama benarnya atau sama-sama punya nilai kebajikan. Hal-hal yang menurut saya itu dalam mengambil keputusan dua hal yang sama itu dengan memperhatikan konsekuensi yang dihadapi, yang sehingga agak dalam pengambilan keputusan itu tidak konsekuensi yang dihadapi ke depannya tidak terlalu besar, seperti itu. Jadi hal-halnya itu seperti itu, dan dalam mengambil keputusan juga seperti tadi melibatkan banyak elemen Pak Guru. Oke,
Siap Bapak. Berarti memang kalau yang Bapak anggap efektif itu adalah untuk menimbang pertimbangan hal-hal yang memang nanti menimbulkan resiko setelah hasil keputusan tersebut ya Bapak ya untuk pengambilan Iya. keputusan itu. Kemudian berikutnya Bapak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang sudah pernah mungkin selama ini Bapak alami di sekolah Bapak? Tantangannya itu dalam mengambil keputusan dilema etika itu harus menyesuaikan dengan lingkungan yang ada di sekolah saya, karena budaya dan adatnya itu kan berbeda, sehingga harus betul-betul memahami keadaan situasi yang ada di sekolah saya. Yang terus yang kedua, dengan tokoh-tokoh adat dan masyarakat di sana yang mempunyai sangat peran penting. Jadi setiap hal mengambil keputusan itu harus komunikasi dengan tokoh-tokoh tersebut agar dalam pengambilan keputusan selalu sesuai. Karena jujur Pak Guru, di sana itu banyak hal yang harus kita sesuaikan dengan yang ada di sana, karena kalau memang tidak sesuai, biarpun itu hal baik buat kita, buat anak-anak, kalau menurut mereka tidak bagus, tidak sesuai dengan budayanya, maka hal tersebut tidak boleh kita laksanakan di sana. Seperti Siap. itu. Jadi itu yang tantangan saya, yang dalam mengambil keputusan itu harus berhubungan dengan situasinya, terus dengan tokoh-tokoh adatnya di sana harus komunikasi. Oke, siap Seperti Bapak. itu. Berarti sangat mengedepankan untuk pertimbangan budaya dan juga situasi yang ada di sana, di masyarakat terutama ya Bapak ya, untuk tidak Iya. membuat ada keputusan yang nanti menimbulkan resiko yang baru, misalnya seperti itu mungkin ya Bapak ya. Oke, Iya. selanjutnya, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, dan apakah Bapak langsung menyelesaikan permasalahan tersebut ya di tempat atau istilahnya langsung secara instan, atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya dalam bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan selama ini? Maksudnya menyelesaikan secara langsung atau dijadwalkan atau istilahnya ditahan untuk kita pikirkan matang-matang untuk dalam penyelesaiannya seperti itu, Bapak. Kalau biasanya saya mengenai kasus dilema etika itu, saya biasanya menimbang dulu, mengambil waktu, karena betul-betul dua hal yang harus dipertimbangkan dalam mengambil keputusan. Jangan sampai salah dalam memilih keputusan. Jadi setiap pengambilan keputusan yang bersesuaikan dengan dilema etika itu, setelah saya pikir, saya memanggil kembali guru-guru sama mengumpulkan kembali guru-guru sama elemen yang berkepentingan dengan pengambilan keputusan tersebut, dan bermusyawarah bersama mereka dengan ide yang saya sudah temukan tadi. Seperti itu Pak Guru. Oke, siap Bapak. Jadi memang tidak boleh terburu-buru dalam mengambil keputusan, terutama untuk kasus-kasus penting seperti dilema etika seperti itu ya Bapak ya. Jadi harus ada Iya. waktu untuk kita bisa menimbang untuk mendapatkan hasil keputusan yang baik. Oke, selanjutnya Bapak, adakah menurut Bapak ya seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Seperti itu, Bapak. Faktor atau orang yang membantu saya dalam mengambil keputusan dilema etika itu, ya yang guru-guru biasanya orang tua, tokoh adat, kepala pemerintahan kampung yang saya libatkan. Karena jujur, sesuai yang saya katakan tadi,
di situasi di Kampung Harapan Jaya itu tidak semudah itu kita mengambil keputusan, karena kita harus menyesuaikan dengan budaya dan adat yang ada di sana, seperti itu Pak Guru. Oke, siap Bapak. Terima kasih. Oh, berarti memang faktor yang mempermudah selama ini atau istilahnya orang-orang yang selama ini untuk membantu dalam pengambilan keputusan itu hampir semua ekosistem atau masyarakat yang ada di sekolah ya Bapak ya. Dan juga stakeholder yang ada di pemerintahan atau di daerah tersebut. Kemudian untuk yang terakhir Bapak, dari semua hal yang sudah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang Bapak dapatkan atau dari pengalaman Bapak yang dalam untuk pengambilan keputusan kasus-kasus dilema etika seperti itu? Pembelajaran yang saya dapat bahwa dalam pengambilan keputusan itu kita harus pikir matang-matang mengenai konsekuensi apa yang kita hadapi ke depannya, dan dalam menentukan keputusan dilema etika itu harus betul-betul dipikir baik-baik dan dimusyawarahkan bersama dengan elemen-elemen yang ada di sesuai dengan keputusan yang kita ingin ambil, seperti itu. Oke, Itu Bapak, yang terima saya kasih. pembelajaran yang saya dapat di tempat tugas saya, seperti itu Pak Guru. Oke, ini saya juga dapat pembelajaran baru ini dari Bapak, dari wawancara saya bersama Bapak ini. Saya juga mendapatkan pengalaman dan pembelajaran baru. Terima kasih sebelumnya Bapak untuk bisa ikut bersama saya dalam wawancara ini untuk menyelesaikan saya punya tugas dalam pendidikan guru penggerak ini. Terima kasih Ya, banyak atas bantuannya sama-sama. Bapak. Sama-sama Pak Guru. Saya doakan juga Pak Guru, semoga dalam menjalani program pendidikan guru penggerak semua perjalanannya berjalan lancar dan Amin, amin ya rabbal mendapatkan alamin. hasil yang memuaskan. Amin ya rabbal Seperti itu. alamin. Terima kasih banyak Bapak. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi Sama-sama Pak Guru. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.